Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Pasti sehat kan? Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama aku Dewi Hanum. Sekarang aku duduk di bangku kelas 8, tepatnya di kelas 8K SMP Negeri 1 Lewi Munding. Aku tinggal di Desa Ciparai, Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka. Teman-teman, di kesempatan kali ini aku akan membawakan sebuah dongeng dengan judul Bangun Pagi Membawa Rezeki, karya saya sendiri, Dewi Harnum. Alkisah di sebuah pedesaan terpencil di lereng pegunungan, hiduplah seorang gadis sebatang kara bernama Lili. Lili tinggal di sebuah gubuk tua peninggalan mendiang neneknya yang telah lama wafat. Hidup Lili menjadi semakin sulit setelah neneknya meninggal. Dan untuk menyambung hidup, Lili menggarap sawah kecil milik keluarganya. Satu-satunya sumber pendapatan Lili. Di suatu pagi, matahari membangunkan Lili dengan sinar yang hangat menembus celah-celah jendela bambu. Setelah mencuci muka dan menyiapkan bekal, Lili berangkat ke kebun seperti biasa. Namun, di perjalanannya, Lili merasa ada sesuatu yang aneh. Desa yang biasanya sudah ramai dengan aktivitas warga, kini tampak begitu sepi. Lili memperlambat langkahnya dan mengedarkan pandangan. Tak ada suara ayam berkokok. Tak ada bau-bau kayu bakar dari dapur warga. Dan bahkan, tak ada satupun orang yang sudah beraktivitas. Kok sepi banget ya? Orang-orang pada kemana? Meskipun penasaran, Lili berusaha untuk tidak mempedulikannya dan melanjutkan perjalanannya ke sawah. Keesokan harinya, kejadian serupa kembali terulang. Bahkan kali ini, Lili bangun sedikit lebih siang, namun tetap menjadi satu-satunya orang yang sudah beraktivitas. Di sore hari, Lili pulang dari sawah dengan pakaian compang-camping penuh lumpur. Ia melihat Ibu Tita tengah menyuapi bayinya di depan rumah. Lili pun menghampiri dan bertanya. Permisi Bu, tadi pagi kemana saja? Biasanya pagi-pagi sekali sudah jemur pakaian di luar. Ibu Tita tersipu malu. Ia pun menjawab. Itulah nak, tadi pagi kami sekeluarga bangunnya telat. Saat itu, seorang warga yang tidak sengaja lewat menguping pembicaraan mereka. Ia pun ikut menyahut. Loh Bu, tadi pagi saya sekeluarga juga bangunnya telat. Padahal biasanya kami itu bangunnya pagi loh. Saat itu Lili merasa bangga diri. Hanya ia ternyata satu-satunya orang yang suka bangun pagi. Di suatu pagi, matahari tak kunjung menampakkan diri. Langit diselimuti awan gelap yang pekat. Sementara kabut menyelimuti seluruh desa. 3 hari berturut-turut, Lili hanya bisa termangu di gubuk tua, memandangi hujan yang tak kian mereda. Di tengah lamunannya, Lili tiba-tiba terpikirkan bagaimana nasib sawah kecilnya. Aduh, kalau hujan tak reda, bagaimana panen nanti? Apakah padi-padiku sudah membusuk di lumpur? Pikir Lili gelisah. Tiba-tiba terdengar suara bisikan halus yang seolah-olah berasal dari luar jendela. Yang bangun terlambat akan kehilangan yang paling berharga. Lili terkejut. Ia pun berlari keluar gubuk. Namun, yang Lili temukan hanyalah kabut tebal dan dingin yang menusuk kulit. Suara itu lenyap seketika. Entah siapa dan dari mana asalnya. Di malam harinya, Lili tertidur dan bermimpi. Ia tengah berdiri di tengah sawah penuh lumpur. Lumpur-lumpur itu menenggelamkan padi-padi. Buah-buahan berserakan membusuk di mana-mana. Lili tak takutan. Ia pun di depan-depannya melihat sebuah sosok perempuan tinggi yang wajahnya ditutupi oleh kabut tebal. Siapa kau? Lili bertanya dengan penuh ketakutan. Aku adalah seorang dewi, sang penjaga ritme alam.
Pagi hari adalah anugerah, tetapi manusia-manusia itu mulai melupakannya. Mereka lalai, tertidur, dan meninggalkan pagi hari begitu saja. Aku kecewa, aku marah kepada mereka. Maka kuberikan mereka peringatan. Suaranya lirih, namun terdengar seperti sedang marah. Maksudnya, hujan kemarin adalah peringatan darimu, Dewi. Tiba-tiba, angin kencang meniup rambut Lili yang terurai. Namun, kabut yang menutupi sosok itu sama sekali tak tergerakkan. Biarkan saja, biarlah para manusia itu merasakan akibat dari kelambatan mereka. Suaranya semakin kencang. Petir yang menyambar langit membuat jantung Lili berdetak kencang. Tapi kenapa harus panen kami yang jadi korban, Dewi? Tak ada jawaban. Hanya gemuruh angin yang bisa Lili dengar. Tiba-tiba, kilatan cahaya menyelimuti segalanya. Lili menutup mata. Saat ia membukanya, Lili terbangun di kasurnya. Tak ada angin, tak ada hujan, dan tak ada kabut. Suasana desa kembali seperti semula. Lili melihat sebuah kalender kecil di samping tempat tidurnya. Hah? Tanggal 16 Mei? Lili terkejut. Ini artinya ia telah kembali ke 5 hari yang lalu. Hari dimulainya kehancuran panen. Jantung Lili berdetak cepat. Ia merasa ini semua terlalu nyata, hanya untuk sekedar mimpi belaka. Tanpa pikir panjang, Lili berlari keluar. Ia pun mulai mengetuk-ketuk pintu rumah warga. Bangun, bangun, ayo bangun. Jangan sampai kita semua menyanyiakan pagi ini. Teriakan Lili mengacaukan tidur nyenyak para warga. Warga pun kebingungan dengan semangat Lili yang tak biasa. Hei Lili, ada apa pagi-pagi sekali sudah ribut gini? Seseorang bertanya. Pokoknya kita semua jangan sampai bangun siang. Jika tidak, kita akan kehilangan panen nanti. Tolong percaya padaku. Lili memohon dengan tekad yang kuat. Dan sejak saat itu, para warga mulai mengubah kebiasaan mereka. Mereka bangun lebih awal, menjemur pakaian sebelum matahari tinggi, dan mengolah sawah sebelum embun menyentuh tanah. Dan Lili, sampai saat ini, ia masih bertanya-tanya, apakah semua kejadian itu hanyalah sekedar mimpi belaka, atau suatu kejadian yang tak bisa dijelaskan secara logika. Teman-teman, demikianlah penampilan saya kali ini. Pisau diasah di pagi hari, dibawa ke kebun untuk membabat. Selesai sudah penampilanku kali ini, semoga membawa manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.